Assalamualaikum, selamat datang di channel Cendekia. Di sini kita akan belajar bersama tentang soal-soal latihan untuk kamu para pejuang CPNS ataupun sekolah kedinasan ya. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Soal yang pertama, tes intelijensi umum kemampuan numerik. Pada pemilihan kandidat duta lingkungan hidup, terdapat 9 finalis. Dari finalis tersebut akan memperebutkan juara 1, 2, dan 3. Banyaknya susunan juara yang mungkin terjadi adalah apakah A. 480, B. 240, C. 504, D. 1008, atau E. 1200. Nah, untuk mengetahui apakah ini permutasi atau kombinasi, kita cek soalnya. Kita lihat pada kalimat kedua di soal, memperebutkan juara 1, 2, dan 3. Juara 1, 2, dan 3, berarti ini ada urutannya. Ketika si Ani misalkan dia udah juara 1, maka Ani itu nggak mungkin juara 2, nggak mungkin juara 3. Jadi memperhatikan urutan. Memperhatikan urutan itu artinya permutasi. Ya. Kemudian permutasi itu n faktorial dibagi n kurangi r faktorial. Maka di sini dapat saya tulis, karena ada 9 finalis, berarti n-nya 9, r-nya adalah si urutan itu tadi, ada juara 1, juara 2, juara 3, berarti r-nya ada 9. Jadi permutasinya adalah 9 faktorial dibagi 9 kurangi 3 faktorial. 9 kurangi 3 faktorial itu 6 faktorial. Kemudian 9 faktorial bisa saya tuliskan 9 dikali 8 dikali 7 dan seterusnya sampai 1. 6 faktorial dapat saya tulis 6 kali 5 kali 4 dan seterusnya sampai 1. Nah, karena ada angka yang sama, ini bisa kita coret ya, karena ini bentuknya perkalian dan pembagian. Kita lihat 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu sama ya dengan yang di bawah. Itu kan kalau dibagi itu hasilnya 1. Berarti itu artinya 9 kali 8 kali 7 kali 1 ya. Tapi 1 nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. Jadi 9 kali 8 kali 7 nilainya adalah 504. Jadi jawabannya yang C. Oke, jadi untuk membedakan apakah itu permutasi atau kombinasi, kita cek nih kalimat yang depan ini. Ini kan permutasi, kalimat depannya perempuan ya. Saya sendiri sebagai perempuan merasa kalau perempuan itu memang ribet, butuh perhatian, butuh aturan, ya. Makanya permutasi itu ribet, harus memperhatikan urutan. Sementara kalau kombinasi ambil huruf depannya K. Karepmu dewe, ya. Jadi kombinasi itu karepmu dewe. Tidak ada urutannya. Cara lainnya juga ada. Gimana cara lainnya? Oke, kita cek nih. Karena ada juara 1, 2, 3, di sini saya gambarkan 3 kotak ya. 3 kotak hijau itu sebagai juara 1, juara 2, dan juara 3. Karena ada 9 finalis, maka kemungkinan yang dapat juara 1 itu ada 9 orang. Kalau yang 9 orang ini dia udah dapat juara 1, maka juara keduanya itu otomatis adalah sisa dari 9 orang yang udah diambil 1 itu tadi. Berarti sisanya berapa? 8 orang. Nah, juara 3-nya berarti siapa? Juara 3-nya berarti sisanya dari 8 orang itu tadi udah diambil 1, berarti 7 orang ya. Jadi tinggal kita kalikan aja. Jadi banyaknya susunan juara yang mungkin adalah 9 kali 8 kali 7. Nilainya 504 ya. Sama kayak penyelesaian yang pertama tadi. Oke, mudah bukan? Semangat, semangat. Soal berikutnya, masih tes intelijensi umum kemampuan numerik. Pada suatu pertemuan terdapat 20 orang yang sedang berjabat tangan. Banyak jabat tangan tersebut adalah A. 140, B. 190, C. 200, D. 380, atau E. 400. Nah, ini permutasi apa kombinasi? Ayo, kita cek ya. Di sini kan ada 20 orang yang jabat tangan.
Nah, kalau jabat tangan antara dua orang, misalkan ini si A, ini si B. Kalau A sudah berjabat tangan dengan si B, berarti si B nggak perlu jabat tangan lagi dengan si A kan? Dalam artian AB sama dengan BA. Jadi mereka salamannya cukup satu kali kan? Nah, ini kan berarti kalau AB nilainya sama dengan BA, berarti ini nggak ada urutannya kan? Berarti ini kombinasi ya. Oke, nah rumus kombinasi sama seperti permutasi tadi, cuma bedanya ini yang di bawah ini di depannya ada R faktorial ya. Jadi N-nya itu jumlah orang seluruhnya, yakni 20. Kemudian R-nya itu ketika jabat tangan kan 2 orang ya, berarti R-nya 2. Oke, kita masukkan. Berarti 20 faktorial dibagi 2 faktorial. N kurangi R berarti 20 kurangi 2 faktorial ya. 20 kurangi 2 itu 18 faktorial. Kemudian 20 faktorial per 2 faktorial 18 faktorial itu kita jabarkan. 20 faktorial artinya 20 kali 19 kali 18 kali 17 dan seterusnya sampai kali 1. 2 faktorial artinya 2 kali 1. 18 faktorial 18 kali 17 dan seterusnya kali 2 kali 1. Nah, karena ini ada angka yang sama, tinggal kita coret aja ya. 18 sampai 1 ini itu sama dengan yang ini. Nah, kita coret. Berarti tinggal 20 kali 19 dibagi 2. Nah, 20 dengan 2 itu bisa kita coret. 20 dibagi 2 itu 10. Berarti sisanya tinggal 10 dikali 19, berarti 190. Oke, jawabannya yang B ya, 190. Oke, mudah bukan? Ya, jadi kalau yang tadi itu, yang soal pertama itu, permutasi itu dia ada urutannya. Ada juara 1, juara 2, juara 3. Jadi kalau si A sudah juara 1, dia nggak mungkin juara 2, nggak mungkin juara 3. Jadi A, B, C itu berbeda dengan BCA, berbeda dengan CAB. Tapi kalau kombinasi, ini contohnya si A sama si B udah jabat tangan, maka AB itu sama dengan BA, jadi dihitung 1. Ya. Jadi kombinasi ini nggak memperhatikan urutan. Oke, mudah bukan? Semangat ya. Soal yang berikutnya. 4 laki-laki dan 2 perempuan duduk berderet pada 6 kursi, sesuai dengan 6 lembar tiket yang mereka miliki. Berapa banyak cara untuk duduk jika laki-laki dan perempuan masing-masing duduk mengelompok, sehingga hanya sepasang laki-laki dan perempuan yang dapat duduk berdampingan? Apakah A. 24, B. 36, C. 48, D. 72, atau E. 96? Oke, kita cek di sini. Karena ada 6 kursi, maka di sini saya gambarkan 6 kotak sebagai 6 kursi. Kemudian kita cek kalimat masing-masing duduk mengelompok. Misal, ini saya gambarkan yang laki-laki itu biru, yang merah itu perempuan. Maka di sini 4 kotak itu saya isi dengan warna biru, 2 kotak saya isi dengan warna merah. Ini kemungkinan yang pertama. Nah, kemungkinan yang selanjutnya, nah itu bisa seperti itu ya. Urutannya si merah 2 di depan atau biru di belakang. Jadi, kemungkinannya kan hanya 2 ini ya, karena masing-masing mengelompok, jadi nggak mau campur. Jadi kemungkinannya hanya 2 ini. Jadi udah tinggal 2 kemungkinan itu, kita kalikan dengan si laki-laki ini ada 4 orang, berarti 4 faktorial. Nah, si perempuan ini ada 2 orang, berarti 2 faktorial. Oke, jadi tinggal kita kali. 4 faktorial itu artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sementara 2 faktorial itu 2 kali 1. Jadi di sini 2 kali 24 dikali 2. Jadi nilainya adalah 96. Jadi jawabannya yang E. Oke, mudah sekali kan? Yuk bisa, yuk bisa. Semangat! Oke, saya kasih sekuntum tips perbedaan permutasi dan kombinasi. Buat kamu yang masih bingung, coba perhatikan baik-baik ya. Oke, untuk permutasi dan kombinasi itu
rumusnya kalau permutasi n faktorial dibagi n kurangi r faktorial. Sementara kalau kombinasi itu ada tambahan r faktorial di depannya. Nah, perbedaan yang paling mendasar tentang urutannya. Jadi kalau permutasi itu dia memperhatikan urutan. Jadi ABC itu tidak sama dengan BCA, tidak sama dengan CAB. Biasanya soal untuk permutasi itu ada kata juara 1, juara 2, juara 3, terus ketua kelas, sekretaris. Nah, biasanya itu permutasi ya. Karena kalau misalkan si A dia sudah juara 1, maka si A ini kan nggak mungkin jadi juara 2, nggak mungkin jadi juara 3. Jadi nanti ABC itu tidak akan sama dengan BCA, tidak akan sama dengan CAB, dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau kombinasi itu sendiri, dia nggak memperhatikan urutan. Jadi nanti ABC sama dengan BCA sama dengan CAB. Contohnya misalkan dari sekian anak mau diambil 3 anak untuk ikut lomba. Nah, untuk ikut lomba ini kan dia nggak ada urutan ya. Jadi boleh orang pertama yang kita pilih A, yang kedua B, yang ketiga C, ya. Atau mau yang orang pertama B, orang kedua C, orang ketiga A, itu kan sama aja. Jadi ABC sama dengan BCA sama dengan CAB. Jadi dia nggak ada urutannya sama sekali. Oke, nah untuk tips yang paling gampang nih, permutasi kan kata depannya perempuan ya. Perempuan itu kan minta diperhatikan, ribet ya. Jadi permutasi itu perempuan, ribet, butuh perhatian, memperhatikan urutan. Kemudian kalau yang kombinasi, kata depannya itu kan K. Kamu bisa ambil karepmu dewe ya. K itu karepmu dewe. Jadi suka-suka kamu, nggak peduli urutan, nggak memperhatikan urutan ya. Jadi itu sekedar tips untuk membedakan permutasi dan kombinasi. Oke, semangat ya teman-teman. Bisa, yuk bisa. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semangat terus buat kamu para pejuang CPNS ataupun sekolah kedinasan. Jangan lupa dukung kami ya. Silahkan like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.